Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah bersama saya Hilbram Dunar bersama Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Dan juga terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu dari Majelis Nurul Hikmah 74 Bayangkari. Selamat datang Ibu di Tafsir Al-Misbah. Senang sekali bisa bertemu langsung dan juga nanti Anda memiliki kesempatan bertanya kepada Pak Quraisy. Kita masih membahas mengenai surah Al-A'raf, kali ini mulai dari ayat ke-94 dan seterusnya, di mana Anda juga menyaksikan berkah cahaya Ramadan. Ini merupakan rangkaian dari program-program Ramadan di Metro TV. Kita mulai Pak, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sudah selesaikan di episode yang lalu uraian tentang Nabi Syuaib. Sudah sekian banyak nabi yang diuraikan kisahnya secara singkat sejak ayat-ayat yang lalu. Nah, di sini ada kesimpulan umum yang Allah sampaikan pada ayat 94. Di sini dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadharra'un. Kami tidak mengutus seorang nabi pada suatu negeri kecuali kami menimpakan kepada penduduk negeri itu hal-hal yang menyulitkan mereka, hal-hal yang menyedihkan mereka. Tujuannya sebenarnya agar supaya mereka itu mau insaf, mau kembali. Nah, jadi kira-kira seperti ini Bu. Dulu, kalau sekarang saya tidak tahu. Dulu biasa orang tua kita pukul kita, marahi kita. Guru ngaji saya dulu tuh punya pecut, ya sekarang nggak boleh lagi itu, ya kan? Oke, tapi dulu begitu. Kita disakiti, kita di ini, tujuannya sebenarnya baik, supaya mau kembali. Nah, kita bisa berkata sekarang bahwa boleh jadi Allah menimpakan sesuatu kepada seseorang karena Allah ingin mendengar suaranya. Ya Allah, bermohon jangan pernah menganggap itu suatu cara untuk balas dendam Tuhan. Tidak. Nah, di sini itu dia katakan wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa. Al ba'sa itu kesulitan, boleh jadi dari pihak lain terhadap diri manusia. Bisa permusuhan, bisa penjajahan, bisa ini. Wad dharra, bisa penyakit, bisa rasa takut, bisa kesusahan. Jadi ini salah satu cara untuk mengobati jiwa yang bejat, jiwa yang rusak. La'allahum yadharra'un. Nah, kalau sudah dikasih peringatan seperti itu, dia masih belum mau baik. Apa sekarang tindakan Tuhan? Nah, kita baca lagi ini. Summa baddalna makana sayyi'atil hasanata hatta afau. Kemudian keburukan tadi, penyakit tadi, kesusahan tadi kami tukar. Kami ganti dengan apa sekarang? Dengan kebaikan. Kasih dia nikmat. Boleh jadi dia mau sadar bahwa ini dari Allah. Padahal mestinya sewaktu dia mendapat musibah itu dia ingat Allah. Tapi Tuhan tukar deh lagi caranya. Kita kasih nikmat, mudah-mudahan dia syukur. Tsumma baddalna makana sayyi'atil hasanata hatta afau. Sampai bertambah banyak nikmatnya. Tuhan kasih terus nikmat. Qalu, mereka berkata begini, sebenarnya
kesusahan yang lalu, nikmat yang sekarang ini bukan dari Tuhan. Kita punya orang tua juga dulu pernah sudah ditimpa hal yang semacam ini. Bukan karena ulah mereka. Nikmat ini bukan karena kami mau diuji Tuhan. Qalu qad massa aba'ana ad-dharra'a was-sarra. Maka kalau begitu sikap mereka belum mau tobat nih. Apa sekarang yang dilakukan Tuhan? Fa'akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Jatuh palu godam terhadap mereka sedang mereka itu tidak sadar. Oh, ini kok sudah begini. Apa yang ingin kita tarik dari sini? Bahwa Allah itu mencurahkan nikmat. Kalau orang melanggar, dia beri peringatan. Kalau peringatannya tidak ditanggapi dengan baik, Tuhan kasih nikmat, diulur dia. Kasih terus sampai tinggi. Masih tidak mau juga, jatuh. Itu istilahnya oleh Al-Quran istidraj. Disuruh dia naik tangga demi tangga. Sampai ke atas, jatuh. Jatuh dari atas itu lebih sakit daripada jatuh. Nah, itu. Baru dia katakan, itulah kebijakan kami, itulah yang kami lakukan pada setiap negeri. Setiap kami mengutus utusan. Atau kita bisa kembangkan, setiap negeri ada pasti orang yang mengingatkan, tapi kalau peringatannya tidak disambut, akhirnya menjadi seperti ini. Baru Allah menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri-negeri itu percaya dan bertakwa, pasti kami bukakan untuk mereka keberkatan-keberkatan dari langit dan bumi. Jadi syaratnya ada dua. Percaya, ittaqau, bertakwa, antara lain bermakna meninggalkan keburukan. Kalau mereka percaya dan meninggalkan keburukan, pasti rezekinya lahir dan batin akan bertambah banyak. Amin. Pasti. Nah, kita lihat. Adakah kaitan antara iman dan takwa dengan banyaknya rezeki? Mari kita lihat. Kalau Anda beriman, Anda tenang. Kalau Anda menghindari keburukan, tidak ada gangguan keamanan. Kalau Anda tenang, Anda bisa bekerja dengan baik. Anda bisa berpikir yang positif. Kalau Anda meninggalkan keburukan, tidak ada yang buruk. Pekerjaan bisa lancar. Ya kan begitu. Kalau kacau terus, ini terus, mana orang bisa kerja? Mana bisa dapat kesejahteraan lahir dan batin? Jadi sebenarnya logika ayat ini, kalau kita tidak mau memahaminya dalam pengertian rohani, dalam pengertian ini, itu sesuatu yang sangat wajar itu. Percayalah kepada Allah. Orang yang percaya itu punya amanah. Damai hatinya. Kalau damai hatinya, kerjaan bagus, orang respect sama dia, sehingga bisa terjadi pengembangan dalam perekonomian, pengembangan dalam kesejahteraan. Saya kira itu. Suatu perumpamaan yang baik sekali antara iman, takwa, dan juga banyaknya rezeki yang kita dapatkan. Lebih lanjut akan dibahas di Tafsir Al-Misbah. Anda jangan kemana-mana. Kita lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah ayat 94 dan seterusnya bersama saya Hilbram dan Pak Quraish. Silakan Pak. Baik, kita lanjutkan. Kita kembali kepada ayat kita ini. Ini sebenarnya ayat kita ini itu merupakan prinsip dasar untuk kemajuan satu masyarakat dan kesejahteraannya. Jangan pernah hanya menduga bahwa tidak ada hubungan antara seorang dengan yang lain. Pasti ada hubungannya. Jangan menduga tidak ada hubungan antara Anda dengan alam. Semakin baik Anda perlakukan alam, semakin banyak yang bisa diberikan pada Anda. Itu prinsip.
Semakin kenal Anda pada seseorang, semakin banyak yang bisa diberikan. Ya, tidak kenal siapa Anda itu. Saya tidak kenal. Dia tidak bisa beri saya apa-apa. Tapi kalau saya berkenalan, saya akrab, saya baik dengan dia, saya bisa bekerja sama dengan dia. Alam juga begitu. Tumbuhan, Anda baik dengan tumbuhan, dia akan baik dengan Anda. Dia berikan hasil yang lebih banyak. Iya kan? Jadi semakin banyak yang kita kenal, semakin baik sikap kita, semakin sejahtera hidup. Coba ambil ke banjir yang besar itu kan akibat menebang pohon. Tapi coba Anda tanam di pekarangan Anda kembang. Lihat saja itu indah, tenang hati ya. Jadi jangan anggap hal-hal yang kecil tidak punya kaitan dengan hal yang besar. Mobil sekrupnya jatuh, pincang dia, ya kan? Nah ini, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama. Barakat itu bentuk jamak dari barakah. Berkat itu apa toh? Apa itu berkat? Berkat itu dari akar kata yang pertama bermakna kebajikan yang banyak, anugerah Allah yang banyak, kita merdeka berkat rahmat Allah, ya kan? Kebajikan dari rahmat Allah. Dan yang kedua, berkat itu artinya langgeng, tetap. Tabarakallah, Allah langgeng, tidak berubah terus. Jadi kalau barakatin minas sama, kebajikan yang banyak yang langgeng. Ada langgeng terus menerus. Ayahnya dapat, ibunya dapat, anaknya dapat, cucunya dapat. Itu kalau syaratnya iman, takwa. Dan jangan anggap takwa itu hanya sekedar takut pada siksa akhirat. Takwa itu artinya menghindari yang buruk, menghindari sesuatu yang bisa mendatangkan bencana atau siksa baik di dunia maupun di akhirat. Itu takwa. Sakit perut itu buruk atau tidak? Buruk. Kalau Anda bertakwa, Anda menghindar dari sakit perut. Bagaimana menghindar dari sakit perut? Jangan makan makanan yang kotor. Kalau Anda makan makanan yang kotor, Anda tidak bertakwa. Jangan hanya kaitkan takwa, salat, puasa, tidak. Bukan itu arti takwa. Oke. La fatahna, pasti kami bukakan buat mereka itu aneka keberkatan dari langit dan bumi. Dari langit itu bukan hanya hujan. Keberkatan dari langit kita bisa artikan keberkatan spiritual, kesejahteraan batin. Keberkatan dari bumi, kesejahteraan lahir. Ada orang kaya, hatinya nggak tenang, ya kan? Ada orang miskin, hatinya tenang. Jangan pernah menduga bahwa gaji yang besar itu pasti menyenangkan. Belum tentu, ya kan? Oke, itu yang baik kita. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan ini. Mereka mengabaikan itu. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami menjatuhi kepada mereka hukuman karena apa? Bima kanu yaksibun, karena ulah mereka sendiri. Bukan karena kami, itu karena yaksibun itu, kasabah itu artinya perbuatan yang dilakukan oleh manusia dengan sengaja. Itu kasb. Oke. Kita lanjutkan apa? Baru di sini. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Ini penduduk negeri-negeri. Sejak Nabi Muhammad sampai sekarang, sampai akan datang, apakah mereka itu, apakah penduduk negeri-negeri itu, termasuk Indonesia, apakah penduduknya merasa aman bahwa datang kepada kami siksa kami di waktu malam pada saat mereka sedang tidur? Merasa aman itu?
Kalau Anda dekat kepada Allah, bertakwa, Anda bisa rasa aman. Tapi kalau tidak, jangan merasa aman. Karena bisa datang bencana itu di waktu malam. Awa amina ahlul qura ayatiya ba'suna duhan wahum yal'abun. Atau mereka merasa aman bahwa siksa itu datang di waktu duha. Pagi baru segar, baru bangun tidur, sudah main-main. Bisa datang. Itu dulu tsunami, datangnya kapan tuh? Bisa bermacam-macam. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul fasiqun. Apakah mereka merasa aman dari, kalau saya terjemahkan secara harfiah, merasa aman dari tipu daya Allah? Kita mari lihat, nanti kita jelaskan ini apa yang dimaksud dengan makrullah, tipu daya Allah itu bagaimana toh? Tipu daya itu melakukan sesuatu untuk suatu tujuan yang tidak disadari oleh orang lain. Itu kan tipu daya. Saya pura-pura baik sama Anda, padahal saya punya maksud jahat. Nah, itu makar begitu. Oke. Iya, itu ditunggu Pak penjelasannya. Dari tipu daya Allah. Apa yang dimaksud Pak Quraish Shihab? Anda jangan kemana-mana, tetap di sini. Sama seperti Anda, saya juga sudah tidak sabar untuk mendapatkan penjelasan dari Pak Quraish Shihab mengenai tipu daya Allah. Ini maksudnya seperti apa, Pak? Iya. Kata makar itu pada mulanya menggambarkan suatu pohon, daunnya banyak, rantingnya banyak, sudah merambat kiri kanan, tidak diketahui lagi di mana awalnya. Ya kan? Atau benang kusut, ya bagaimana nih? Itu asal kata itu. Nah, kemudian dia digunakan dalam arti upaya dari satu pihak untuk menggagalkan maksud pihak lain, dengan cara-cara yang tidak disadari oleh pihak lain itu. Nah, upaya untuk menggagalkan upaya pihak lain itu bisa jadi menggagalkan upayanya yang buruk, bisa. Itu juga dinamai tipu daya. Bisa jadi juga menggagalkan upayanya yang jahat. Betul. Saya bisa menggagalkan tipu daya seorang pencuri mau masuk rumah. Itu namanya makar. Tipu daya saya melakukan satu kegiatan yang tidak disadari sehingga tujuan Anda gagal. Jadi bisa, jadi makar itu ada yang bertujuan baik, ada yang bertujuan buruk. Nah, karena kita yakin bahwa Allah itu baik, tidak pernah bermaksud buruk, maka tentu kalau kita mengatakan makarnya Tuhan, itu pasti makar yang membawa kebaikan. Nah, baru dia katakan sini, afa aminu makrallah. Apakah orang-orang yang durhaka itu merasa aman dari tipu daya Tuhan ini? Yang saya terangkan tipu daya. Nah, kita sekarang ingin bertanya, bagaimana itu satu orang yang merasa aman dari tipu daya Allah? Ada dua tandanya. Tanda yang pertama, dia tidak bertanggung jawab. Yang tidak bertanggung jawab itu, oh ini apa-apa, acuh aja, tidak ada masalah ini, ya toh? Nah, atau dia tidak menyadari kekurangannya dan tidak berusaha untuk menutupi kekurangannya. Jadi orang yang merasa aman dari tipu daya Allah itu orang yang tidak mau bertanggung jawab atau melecehkan sesuatu yang mestinya tidak dilecehkan, menganggap kekurangannya tidak apa-apa. Saya kira itu. Baik, saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu dari Majelis Nurul Hikmah 74 Bayangkari untuk bertanya. Silahkan Ibu. Saya Ibu Sri mau bertanya Bapak, dalam kehidupan kita sehari-hari
saya perhatikan ada orang yang kurang berdoa tapi kok rezekinya melimpah. Sementara saya perhatikan juga ada orang yang rajin ke masjid, rajin berdoa tapi kok hidupnya masih susah terus gitu. Apa itu suatu cobaan atau bara yang seperti Bapak terangkan tadi, atau kita cara berdoanya yang kurang sempurna atau kurang betul gitu. Sekian, terima kasih Bapak. Terima kasih, menarik sekali pertanyaannya Pak Quraisy. Yang pertama Bu, jangan pernah menduga bahwa melimpahnya rezeki itu tanda cinta Allah pada seseorang. Nah, ini dulu. Pola pikirnya. Iya, pola pikirnya salah itu. Itu pola pikir di Quran ada disebutkan, itu pola pikir orang kafir. Nahnu aktsaru amwalan wa auladan fama nahnu bimu'adzabin. Anak kami lebih banyak, harta kami lebih banyak, itu tanda Tuhan cinta kepada kami tidak akan tersiksa. Itu salah. Orang itu berkata, fa amma idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ma idza mabtalahu faqadira alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Satu manusia kalau dapat rezeki banyak dari Tuhan, dia berkata ini Tuhan memberikan saya anugerah yang banyak. Tapi kalau dia dipersempit rezekinya, dia berkata, aduh Tuhan tidak senang sama saya. Tuhan berkata, kalla, bukan begitu. Itu satu Bu ya. Yang kedua kita mau lihat, kalau dia satu orang terus menerus berdoa minta rezeki di masjid, di salat tahajud ini tidak dapat rezeki, itu caranya salah. Untuk dapat rezeki itu harus kerja, bukan doa. Ya kan, ada caranya. Banyaknya. Nah itu. Jadi jangan kaitkan ini, saya udah enggak pergi kerja. Pergi ini. Itu sebabnya orang yang bekerja sungguh-sungguh dapat rezeki. Walaupun dia tidak salat. Orang yang salat tapi tidak mau kerja, caranya tidak dapat apa-apa. Nah itu. Yang ketiga, dalam konteks Ibu punya pertanyaan. Jangan pernah menduga kalau seorang benar-benar tulus berdoa. Jangan menduga bahwa doanya tidak diterima Allah. Pasti diterima. Hanya bisa jadi ditangguhkan. Oh ini belum waktunya nih. Ya kan? Bisa jadi diganti. Saya mau beri Ibu contoh. Misalnya ada satu orang doa, ya Allah saya mudah-mudahan dapat rezeki mobil. Nah, bisa aja kan? Tapi Allah berkata, ini orang kalau saya beri mobil, dia nanti bakal tabrakan pakai mobilnya. Ibu mau terima mobilnya atau enggak usah? Dialihkan oleh Allah. Ada orang berdoa, diterima doanya, tapi belum dikasih sekarang. Itu sebabnya kata ulama, nanti di hari kemudian kita akan melihat orang-orang yang terheran-heran. Ini ganjaran ini saya rasanya tidak pernah lakukan, kok ada sekarang? Karena kita nanti akan lihat ganjaran. Terus bertanya pada mereka, ini apa? Dijawab, itu dulu doa kamu. Kamu ditangguhkan Tuhan, baru diberikan sekarang. Jadi tidak ada doa selama tulus yang ditolak Allah. Hanya jangan tergesa-gesa. Jangan beranggapan bahwa rezeki harta yang kita dapatkan itu adalah tanda Tuhan menyayangi kita. Karena bukan itu. Ini semakin menarik perbincangan kami di sini dan mudah-mudahan Anda tetap bersama-sama di Tafsir Al-Misbah. Masih ada pertanyaan dari Anda yang ingin ditanyakan kepada Pak Quraisy Shihab. Kalau Anda ingin tahu seperti apa pertanyaannya, kita lihat sama-sama. Assalamualaikum Pak Quraisy, saya ingin bertanya, dalam pandangan Islam, kapan sebuah negeri itu dikatakan sudah bertakwa sehingga keberkahan dari langit dan bumi itu dapat diturunkan untuk mereka? Terima kasih. Wassalamualaikum. Kapan satu negeri dikatakan sudah bertakwa? Satu hal dulu. Jangan pernah menduga bahwa satu negeri
akan terbebas sama sekali dari dosa. Tidak mungkin ada satu negeri ini. Itu sebabnya ada apa namanya itu, ada semacam bahkan ada ayat Al-Quran itu menggambarkan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, baik, sejahtera, dan Tuhannya Maha Pengampun. Kenapa ada kata-kata Maha Pengampun? Karena pasti ada orang yang dosa di sana, ya kan? Jadi bukan berarti suatu negara yang sudah terbebas dari dosa sama sekali, itu negara itu, negeri itu tidak otomatis tidak bertakwa. Ya kan, ini satu. Manusia semua berpotensi untuk salah. Jadi negeri zaman Nabi pun ada orang dosa, ya kan? Oke. Kita bisa berkata negeri itu bertakwa kalau yang pertama dia percaya keesaan Tuhan. Mayoritasnya aja lah. Ya. Atau dia menerapkan keadilan dalam masyarakat. Karena suatu negeri yang kafir tetapi menegakkan keadilan bisa lebih dianugerahkan kepada Allah, kepada negeri itu kesejahteraan daripada suatu negeri yang penduduknya muslim tapi tidak adil. Ya itu kita lihat, karena jadi persoalan takwa itu adalah kalau kita mau lihat secara ini adil, pemimpinnya adil, masyarakatnya adil, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, itu kita bisa berkata negeri itu negeri yang sejahtera. Bukan berarti tidak ada dosa sama sekali. Siapa yang berkata bahwa pada zaman Nabi masyarakatnya tidak ada dosanya, tidak ada pelanggarannya, itu melecehkan perjuangan Nabi. Enaknya kalau sudah masyarakat sudah ini, Nabi berjuang menghadapi sekian banyak, itu saya kira itu. Oke. Ya, baik. Dan pertanyaan berikutnya, ini dia. Assalamualaikum Pak Quraish, benar gak sih kalau kita minum bekas minum orang yang soleh, atau kita berziarah, atau semisalnya, itu kita mendapatkan berkah? Terima kasih banyak. Minum sisanya orang soleh. Ya toh. Soleh itu dalam bahasa Al-Quran, saya bicara soal bahasa Al-Quran, soleh itu bisa berarti sehat sempurna jasmani, sehat sempurna rohani. Ada katanya di Al-Quran, ada dikatakan seorang ibu yang mulai hamil, kalau dia sudah terasa kehamilannya, itu berdoa, la in ataitana salihan lalakunanna minasyakirin. Ya Allah, kalau kamu menganugerahkan kepada kami anak yang soleh, kami bersyukur. Maksudnya soleh itu apa? Sempurna jasmaninya, sehat, lahir dan batin, ya kan? Bagus. Jadi kalau yang dimaksud dengan soleh di sini sehat lahir dan batin, boleh aja. Masa sisanya tidak mau diminum, dia sehat kok. Sisa makanannya boleh. Boleh, kenapa tidak? Tapi kalau dia sakit TBC mau minum, kan tidak sehat. Iya kan? Nggak ketahuan, Pak. itu tidak ada. Maaf. Jadi dari satu sisi boleh, tidak ada halangan, ya, asal itu tidak akan merugikan dia. Jangan orang sudah penyakitan, Anda ini, itu tidak itu. Jadi saya kira itu. Yang kedua tadi ziarah ke kubur, makam dengan berharap mendapatkan berkah. Ya. Begini, Nabi pada mulanya melarang orang pergi ziarah kubur. Larang, awal Islam. Karena mereka itu ke kuburan untuk meminta kepada yang meninggal.
Nabi menjelaskan itu sekian lama bahwa itu terlarang kalau mau minta hanya kepada Allah. Maka setelah itu beliau bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Saya tadinya melarang kamu ziarah kubur, sekarang silahkan ziarahi. Jadi boleh ziarah kubur. Kita ini lebaran nanti kan itu boleh ziarah kubur. Boleh. Kita lihat berkat. Oh, dapat berkat. Oke. Keberkatan kan bisa bermacam-macam. Nah, saya ziarahi kuburan orang tua saya. Saya mau berkat. Apa artinya? Kita lihat salah satu contoh. Saya doakan dia. Ketika saya mendoakan orang tua saya atau orang yang mati, Allah berkenan membenarkan doa saya itu, lalu dia limpahkan kepada saya rahmat karena kamu ziarah kubur. Dapat berkat atau tidak? Dapat. Oke. Itu bisa, tapi jangan pergi ke kuburan. Kamu tolong kasih saya ini tidak minta pada Allah. Itu terlarang. Tapi Nabi sendiri ziarah kubur. Beberapa hari sebelum beliau meninggal itu ziarah kubur tengah malam. Malam gelap karena tidak ada bulan. Sambil beliau bersabda, berbicara dengan penghuni kubur, keadaan kamu sekarang lebih baik daripada keadaan orang-orang yang masih hidup. Karena yang beliau ziarahi adalah sahabat-sahabatnya kaum muslimin. Jadi boleh ziarah kubur, kita tidak, asal jangan minta pada kubur. Kita pergi itu untuk melaksanakan tuntunan Nabi, kita ingat kematian, kita ingat jasa-jasanya, kita mendoakan dia. Siapa yang mendoakan orang lain itu Allah juga akan melimpahkan rahmat kepada kita, dan itulah keberkatan. Iya, baik. Satu pertanyaan Pak sebelum kita break. Kalau kita mengkultuskan seseorang Pak Quraisy, jadi begitu kita kagum padanya, kan banyak seperti itu tuh Pak. Lalu apapun yang dilakukan kita anggap sebagai benar, minumnya kita ingin ikut minum, makanannya ingin bersentuhan dengannya, hal-hal seperti itu bagaimana menyikapinya? Ini akan dibahas setelah break ya Pak ya. Anda jangan kemana-mana, pertanyaan itu akan dibahas oleh Pak Quraisy Shihab. Beberapa orang menganggap orang lain menjadi idola, mengidolakan orang lain, menganggap orang lain begitu hebat. Seperti orang suci misalnya, begitu mengkultuskan orang tersebut sehingga seperti tadi Pak, ada minumannya yang diperebutkan, barang yang pernah disentuh, disimpan, dianggap memiliki nilai tersendiri. Hal seperti ini bagaimana Pak? Untuk yang mengidolakan dan untuk yang diidolakan? Kita tidak bisa menghalangi orang untuk mengidolakan orang lain. Walaupun atas nama agama. Selama itu tidak menganggapnya orang itu suci, bebas dari dosa sama sekali. Tidak menganggapnya orang itu mempunyai kekuatan mistis yang mengarah atau menjadikan yang bersangkutan hanya mengandalkan dia semata-mata. Itu tidak boleh. Tapi kalau dia mau cium tangan, dia mau ambil ini, itu bisa jadi kenangan. Satu hal yang memang bisa jadi ada perbedaan pendapat ulama. Tapi ada satu hal, peninggalan sejarah itu atau peninggalan leluhur itu bisa punya kesan dalam diri manusia. Ya, bisa punya kesan. Itu bisa mendorong dia untuk melakukan hal-hal baik. Jadi saya kira kalau sebatas itu boleh saja. Saya hormati, mudah-mudahan karena cintanya Allah pada dia, saya mendapat sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa saja, tapi jangan kultuskan dia. Jangan kultuskan dia. Manusia suci. Semua manusia punya dosa. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa itu. Nabi-nabi pun ada yang punya dosa. Ya, nabi pun ada yang punya dosa.
Kita bisa berkata Nabi Muhammad pun tadinya punya dosa dalam 2 tanda petik, tetapi Allah mengampuni dosanya. Dosa Nabi Muhammad itu sebenarnya kita tidak bisa katakan dosa seperti kita berdosa, tapi melakukan sesuatu yang mestinya ada yang lebih baik dari itu. Tapi untuk berkata bahwa manusia suci, karena suci itu apa sih artinya suci? Suci itu artinya benar, indah, dan baik. Suci itu benar, indah, baik. Manusia suci, semua sikapnya benar, semua sikapnya indah, semua sikapnya itu manusia punya kelemahan. Saya kira itu ya. Terima kasih Pak Quraisy jawabannya. Dan kita sampai pada kesimpulan dari pembahasan kita di hari ini. Oke, kita lihat simpulannya. Yang pertama saya kira kita bisa simpulkan bahwa Allah mengutus nabi-nabi, memberi peringatan. Kalau peringatannya tidak digubris, Allah memberi mereka rezeki yang banyak. Kalau rezekinya yang banyak ini mengantar mereka itu semakin larut dalam kedurhakaan, jatuhlah siksa. Itu yang berlaku pada setiap masyarakat yang diceritakan oleh Al-Quran. Yang kedua, untuk mencapai kesejahteraan bagi suatu negeri diperlukan 2 syarat yang disebut di sini, percaya dan takwa. Kepercayaan itulah yang menghasilkan rasa tentram, itulah yang menghasilkan rasa aman, itulah yang mengantar orang melaksanakan amanah dengan baik. Itu sebenarnya iman, aman, amanah itu seakar semuanya. Dan kalau itu terjadi, masyarakat menjadi tentram dan aman, dan itu mengantar mereka bekerja sama, dan ini kemudian menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Begitu juga kalau dia bertakwa, menghindari segala yang buruk, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui upaya manusia dan restu Allah itu akan terjadi kesejahteraan dalam masyarakat. Berbeda kalau tidak percaya, tidak adil lagi, durhaka lagi. Itu saya pernah katakan, kemajuan teknologi, kemajuan seni, kemajuan ekonomi, itu semua tidak ada gunanya kalau terjadi ketidakadilan. Tidak ada gunanya. Al-Quran sudah beri contoh, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun. Itu puncak daripada seni, ilmu, teknologi pada masanya, tapi melampaui batas, dihancurkan Allah. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, di sini ada peringatan, jangan sekali-kali merasa aman dari tipu daya Tuhan. Kalau Anda melihat seorang yang durhaka dan terus bertambah rezekinya, hati-hati dia. Dia durhaka, rezekinya tambah terus, hati-hatilah. Nah, tanda orang yang merasa aman dari tipu daya Allah, seperti yang kita terangkan makna tipu daya tadi, adalah tidak bertanggung jawab atau melecehkan sesuatu yang mestinya tidak dilecehkan. Saya kira itu ya yang kita. Ya, baik. Terima kasih untuk kesimpulan pada kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi di kesempatan yang lain di program berikutnya tentunya Pak Quraisy Shihab. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk ibu-ibu yang sudah hadir di studio Metro TV dan juga untuk Anda yang menyaksikan program ini. Jangan lupa saksikan terus Berkah Cahaya Ramadan, rangkaian dari program-program Ramadan di Metro TV. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersujud kepada
atasmu seluruh hidupmu. Semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah